kita merasakan nikmatnya duduk di tanah surga yang ada di dunia dalam majlis ilmu. Di sela-sela kesibukan dunia kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyicipi kelezatan yang paling nikmat di dunia, yaitu duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sebab duduk kita majlis ilmu, Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dunia wal akhirah. Allah istiqomahkan kita, Allah kuatkan dan Allah mantapkan iman dan hati kita untuk sama-sama kita meraih ilmu dari Allah melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah bangkitkan kita dari majlis ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan dunia kita, Allah mudahkan segala urusan barzah kita, Allah mudahkan segala urusan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Allah wafatkan kita, Allah wafatkan kedua orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam dikurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dalam umatnya mendapatkan syafaat usmahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masuk bab baru tentang adab berdoa kepada Allah. Apa sih doa? Doa itu banyak artinya. Ya. Doa yang pertama bisa diartikan dengan meminta. Ya. Yang kedua bisa juga dia mengundang. Bisa juga artinya dia mengajak. Ya. Minta, mengundang, ajak. Ya. Yang dimaksud di sini dalam kalimatnya adalah minta. Kita minta, kita butuh sebagai makhluk, butuh sebuah sesuatu yang kita butuhkan hidup di dunia, di alam kubur dan di barzah. Dan permintaan ini gak serta-merta kita minta begitu aja tanpa perintah. Ini perintah dari Allah agar kita senantiasa minta kepadanya. Allah katakan dalam Al-Quran, ud'uuni, mintalah kalian kepadaku. Minta. Itu dalam hadis qudsi itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sangat cinta kepada seorang hamba yang banyak berdoa, yang banyak meminta. Ya, itu sedangkan manusia sangat tidak suka, dia murka kalau ada manusia lainnya banyak meminta. Perbedaan antara kita kalau kebanyakan diminta kita kesel, kita marah. Tapi ketika kita minta kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Allah girang, Allah senang, Allah cinta. Nah, begitu. Ada adabnya, ya ada adabnya. Doa ini pasti dikabulin. Ud'uuni, mintalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulin doa kamu. Nah pertanyaannya kan banyak tuh dari teman-teman kita atau dari orang-orang, saya berdoa kepada Allah, berdoa saya kabulin. Nah, sedangkan bukannya Tuhan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Nah, itu pernah terjadi pertanyaan itu. Ya, di zaman Al-Imam ada seorang ulama lupa, ada seorang ulama dia jalan kota Basra antara Syekh Hasan Basri atau Sayyidina Ibn al-Haytami atau Ibn al-Asam, lupa. Enggak, Sayyidina Ibrahim al-Adham. Maaf. Sayyidina Ibrahim al-Adham pernah jalan ke kota Basra. Ya. Kemudian melewati pasar. Ketika lewatin pasar, ini Sayyidina Ibrahim al-Adham bingung, itu orang kumpul-kumpul ngapain? Sehingga beliau menanya kepada salah seorang yang kumpul tadi, saya mau nanya, ini lagi ngumpul-ngumpul mau ngapain? Oh, kita lagi ngumpul-ngumpul, kita lagi sedang bermunajat kepada Allah. Nah, kita berdoa karena di sini lagi musim kering, kekeringan, kemarau panjang. Kita lagi salat istisqa, minta hujan. Tapi doa kita belum dikabulin, doa kita belum diturutin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, niscaya doa akan dikabulin? Kok kita belum juga dikabulin doanya? Nah, Sayyidina Ibrahim al-Adham
itu ayat betul. Ud'uni astajib lakum. Tapi yang membuat terhambatnya doa kita di pending, nggak dikabul, kata beliau ada 10 hal. Ada 10 hal. Kita nggak bahas 10 halnya. Nah, kalau bahas 10 halnya masih banyak. Itu keterangan ada dalam kitab An-Nasihul Ibad fil Masih Yaumul Mi'ad. Itu diantaranya adalah araf tallahu wa tarakahu. Kamu mengenal Allah, tapi kamu malah meninggalkannya, meninggalkan perintah Allah. Kamu tahu Allah itu sebagai Tuhan, tahu, tapi kamu meninggalkannya, nggak percaya. Ya. Allah menciptakan kita, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pengampun, Allah begini, Allah. Tapi ketika disuruh sholat, kita hengkang. Disuruh bakti sama orang tua, kita hengkang. Disuruh haji, banyak alasan. Disuruh berkorban, banyak alasan. Disuruh hadir majlis sama Allah, kita nggak mau masuk. Nah, yaudah. Itu yang menyebabkan doa kalian terkabul. Kalian kenal Allah, tapi kalian pernah meninggalkan perintahnya. Meninggalkan perintahnya. Dan doa kita di Indonesia tentunya itu ada beberapa tempat yang mustajab, ada waktu-waktu yang mustajab. Ketika kita pengen berdoa kepada Allah, cari waktu yang mustajab. Kita harus tahu, tadi dikatakan dalam kitab ini jangan sampai kita jadi orang yang bodoh dalam doa. Ya mohon maaf, memang benar apa kata pengarang ini kitab. Ini pun pengarang kitab hidup beberapa ratus tahun yang lalu. Kita hidup zaman sekarang dan itu kenyataan. Coba lihat, doa habis sholat yang dibaca itu, doa ziarah kubur itu sama dengan sholat. Terus doa tahlil yang dibaca sama seperti doa mau sholat, selesai sholat. Terus ketika jadi pemimpin imam, pemimpin doa, domir nahnunya nggak dipakai, itu kan bodoh namanya. Contoh, kalimat contoh aja. Kalau kita disuruh mimpin baca doa, maka gunakan domir nahnu. Ayo Pak doa Pak, iya doa. Pakai kalimat nahnu. Kalau ada kalimat-kalimat itu, contoh Rabbana, Hablana, Allahumma ghfir lana dzunubana. Nah tuh, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami. Jangan pakai domir ana, nahnu gitu, ana. Rabbi habli minas solihin. Berarti kita doain sampai doain lu kita mau ngamin aja. Itu bodohnya. Ya. Rabbi, wahai Tuhan saya. Nah, Tuhan, emang Tuhanku bukan? Seharusnya apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, karena kita lagi bareng-bareng. Rabbana, hablana, anugerahkanlah kepada kami. Jangan habli, anugerahkan kepada saya. Lu gak usah dianugerahin. Bahasanya begitu, ya kan? Bahasanya karena gak enak, bodoh begitu. Dan yang lebih bodohnya lagi, orang yang tahu ngaminin aja. Ya, saya mau nggak mau ngaminin. Enak di Indo, kagak enak di gua. Ya kan? Nah makanya fungsinya dan manfaat kita belajar, kita jadi tahu. Nah kita jadi tahu bagaimana tata cara doa yang benar. Rabbi habli minas sholihin wa min dzurriyyat wa dzurriyyatina, seharusnya gitu ya. Dan cari waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab kapan? Banyak. Di mana tempat kita bisa meraih waktu mustajab? Di Jakarta, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Indonesia, di Malaysia, di Saudi Arabia. Soal waktu, oke. Kapan diantaranya? Yang pertama, bainal maghrib wal isya. Bainal maghrib wal isya. Nah, itu waktu mustajab. Makanya kalau habis maghrib jangan nonton TV. Di rumah TV matiin. Ada biang kerok menyalakan, mati itu biang keroknya. TV-nya mati, jangan biang kerok mati. TV-nya mati. Ya.
gunain tuh waktu habis maghrib sampai isya. Kagak lama kan? Waktu maghrib sampai isya. Enggak lama. Enggak lama semuanya. Cukup 1 jam lewat dikit. Satu habis maghrib isya. Kemudian yang kedua kawan, yaitu qabla subuh wa ba'da subuh, yaitu fajar. Apalagi bulan ini nih, bulan Zulhijjah. Waduh, lagi tokcer doa ini beneran, lagi tokcer masya Allah. Ya, sebelum subuh bangun sepertiga malam terakhir sampai datang waktu subuh. Itu waktu saja. Kita punya hajat banyak sama Allah, punya. Jangan kagak imbang. Doa keinginannya banyak tapi sama doa ada malas gitu. Pengen begini, pengen punya ini, pengen begini, hidup gini. Cuman hayalan doang gitu. Kalau nggak diiringin 2 sebab. Apa sebabnya? Sebab yang pertama, dia nggak diiringin dengan ikhtiar. Ikhtiar mah formalin aja udah. Ya, kerja, nyari maisha, penghidupan, bisnis. Jangan dijadikan itu sebagai pondasi utama. Tapi yang dijadikan pondasi utama adalah kita bersandar penuh kepada Allah. Kan lihat bahasa Qurannya. Fa idza nudiyatis shalah. Yang pertama, kewajiban kita dulu mau beres salat. Rapihin doa. Salat menurut bahasa apa sih? Salat menurut bahasa doa. Nah, doanya dulu kita lihat. Doa dan selesai baru fantashiru fil ardh. Silakan kalian bertebaran teman-teman. Ya, yang mau dagang, yang mau kerja, yang mau sekolah, yang mau bisnis, yang mau ikhtiar. Zaman sekarang kan dibalik. Malah memprioritaskan ikhtiarnya dibandingkan dengan doanya. Contoh, subuh sekarang jam berapa? 3:30 lewat 5. Ya, 3:30 lewat 5. Ya. Berapa banyak orang zaman sekarang, orang Islam, dia memilih sholat nggak di musola, nggak di masjid, mereka di rumah. Apa jawabannya? Saya kalau sholat di masjid saya takut telat berangkat kerja. Saya takut macet. Nah, makanya saya sholat di rumah. Nah, makanya orang yang ketika dia bangun di pagi hari karena dunianya, Allah bikin berantakan dunianya. Allah bikin berantakan. Tapi kalau dia bangun di pagi hari karena memikirkan akhiratnya, Allah rapihin dunianya. Ya, itu waktu. Kemudian kapan lagi waktunya? Waktunya malam Jumat. Malam Jumat. Ya, dari terbenamnya matahari ba'dal maghrib sampai terbitnya fajar. Ya, malam Jumat. Makanya malam Jumat kita diajarin. Kalau malam Jumat habis maghrib udah duduk di musola, duduk udah di masjid, di rumah, duduk ngapain? Baca sama-sama, baca Yasin, baca ratib, baca maulid, baca al-kahfi dan sebagainya. Baca semuanya. Jangan serta-merta. Semuanya malam Jumat. Mujarab itu. Allah mujarab. Kemudian apa lagi? Hari Jumat. Hari Jumat ketika sang khatib itu duduk di antara selesai menyampaikan mau menyampaikan khutbah kedua. Saja. Itu waktunya tuh. Kan lusa Jumat tuh. Ya, boleh tuh. Makanya kalau lagi udah khatib Jumat jangan ngantuk. Emang kadang-kadang khatibnya juga sih lah. Nah, kelamaan dia. Sampai ngangguk kadang-kadang orang-orang saya ngeliatin. Apa yang dibahas sih? Yang bahas politik, yang dibahas ayo gini. Khatib Jumat cukup mengajak kita ketakwaan, takut kepada Allah, menambahkan amal ibadah kita, sudah selesai. Jangan ngomong ngalor ngidul nyetak pulang. Sampai itu jamaah udah ngantuk, yang kerja udah gelisah, yang mau pergi udah gelisah. Akhirnya jadinya apa? Salat Jumat jadi fitnah.
Gua nggak lagi harus sholat Jumat di situ. Lama apa tentunya. Lah, fitnah kan jadi di akhir zaman. Banyak orang. Kita bukan hidup di zaman Nabi udah. Sekarang pengukuran kewajiban Jumat selesai. Ya. Kecuali yang hadir para aulia, para solihin semua tuh. Oh, yang mau khutbah Jumat 30 menit boleh deh. Mau setengah jam, mau 1 jam boleh. Lah kita kadang-kadang audiensnya jamaahnya itu kan majmuk, yang beraneka ragam. Ada yang berdagang, ada yang bekerja, ada yang lagi sakit, ada orang tua, ada anak muda. Nah, ambil saksikan. Itu waktu. Ya. Kemudian soal tempat, kapan, di mana tempatnya? Tempatnya kalau di Indonesia, tempatnya di majlis ilmu, nih kan sekarang, di masjid, di musola, itu tempat. Kemudian apa lagi di mana? Di makam para aulia wassalihin. Mujarrab. Kita punya hajat banyak, oke, kita ziarah dah kemana? Keluar Batang misalnya, Kemang Bogor, Kuitang misalnya, atau yang lebih jauhan dikit, Tegal, Pekalongan, Tanggul, Habib Abu Bakar, Gresik misalnya. Tujuannya apa? Itu sebagai wasilah tempat, dan para aulia itu wasilah agar doa kita digabung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperkenankan sama Allah Subhanahu wa taala suruh nyari wasilah. Ya betaguna al-wasilah. Bahasanya. Carilah wasilah. Nah, udah dapat nih wasilah? Udah. Kemudian wajahidu. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk ngikutin wasilah itu. Nah, itu ada waktu, tempat di masjid, di musola, di makam aulia saleh. Kemudian di perkumpulan baik, di perkumpulan baik. Perkumpulan baik gimana? Itu yang perkumpulan maulid, perkumpulan majlis taklim, perkumpulan khair. Itu waktu-waktu mustajab. Kenapa perkumpulan maulid itu waktu mustajab? Karena di majlis itu disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak seseorang yang ketika dia udah selesai hadir maulid, hajatnya dikabulin sama Allah. Nah, tapi dari itu semua bersihin dulu wadahnya. Kita udah tahu tuh tadi waktunya, tempatnya, kita tahu nih. Nah, sekarang wadahnya. Mana wadahnya? Hati. Bersihin dulu hatinya. Karena tempat pandangan Allah untuk memberikan rahmat, memberikan ampunan, memberikan nur, cahaya, itu langsung hati. Bersihin hatinya dari penyakit-penyakit hati. Nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada mencaci maki orang, mau memfitnah orang, berbuat buruk sama orang dan sebagainya, nggak ada. Bersih dulu. Jangan sampai kita udah mengetahui waktunya sudah ada, tempatnya sudah ada, ternyata tiba-tiba ketika ingin diturunkan rahmat sebening embun, tuh rahmat turun, ternyata wadah kita masih kotor. Terus itu embun yang sebening embun tadi ikutan bening atau ikutan kotor? Kotor. Berarti bukan doanya yang salah, ini hati kita. Ya, hati kita bersih. Gak enak musuhan sama orang, beneran. Gak enak dendam sama orang. Kita punya musuh satu nih, kita gede sama orang satu. Itu bagian kita punya musuh 1000. Kita mau kosono, antara dia lagi, baca dah. Ntar mau kosono, ada dia lagi. Tapi kalau kita punya teman 1000, itu kurang. Bagaikan kita punya teman 1. Nah, makanya bersihin hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Allah kagak mandang pakaian kamu, bentuk tubuh kamu. Allah pandang adalah hati kamu. Dan ada tata caranya, adabnya juga ketika lagi berdoa. Manusia zaman sekarang bodoh, kenapa? Karena doa langsung intinya, nggak tahu dia artinya apa, tujuannya kemana, main doa-doa aja. Al-Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani itu menegaskan ada adab berdoa. Adab berdoa di antaranya adalah pertama mengucapkan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim wa atubu
Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Setelah itu baru ngucapin alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puji. Ya. Karena kita mau minta, kita puji dulu. Kalau aneh mau minjem sesuatu sama ente ada puji dulu. Ente, ya Allah, ente pintar banget, ente ganteng banget, ente ngomong ada 100 kan gitu. Gitu kan bahasanya, baru ya dipuji dulu, deketin dulu, dibebein dulu. Setelah itu, setelah alhamdulillah baru mengucapin salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kuncinya. Karena doa tanpa membaca salawat kepada Nabi Muhammad, doanya ditolak Allah SWT. Baru dah isi hati kita keluarin. Dengan cara apa? Tadarruk, merendahkan diri kita kepada Allah. Melas bahasanya, menghinakan sehina-hinanya diri kita di hadapan Allah wajib bagi kita. Tetapi menghinakan diri sendiri di hadapan makhluk haram. Minjem duit dong 100, bener dah. Ini gue lagi payah banget lah. Gue lagi begini, haram. Jangan. Minjemin 100, mau ada keperluan dikit. Nggak usah diceritakan secara detail. Nggak usah diceritakan secara detail. Ada keperluan tadi, ada begini selesai. Nggak usah. Iya nih aneh lagi nggak ada nih, apa tadi mana? Kira-kira yang minjemin punya keperluan nggak? Lu mau cerita mau minjem duit nih? Jangan-jangan mau cerita doang nih. Isi hati curahkan sama Allah di sepertiga malam terakhir doa. Ya Allah, hamba yang hina, yang penuh dosa, ya, yang nggak kuat masuk neraka dan nggak pantas masuk surga. Pada malam hari ini menegakkan tangan, yang tangan ini penuh dengan maksiat, yang air mata darah keluar para pengikut dosa, berharap ampunan. Tadarruk namanya. Ya, lalu lihat ulama-ulama gitu, apalagi Alim Abdul Haddad. Ada tuh dalam keluarga Faninya tuh, Allah, betapa beliau menjatuhkan dirinya di hadapan Allah. Ya, ya Rabbi sallallahu Muhammad. Seharusnya kita kayak gitu. Kita udah pede banget, baru sholat tahajud 2 rakaat langsung minta terbaik. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak, saya pengen pergi umrah ya Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak, saya pengen korban ya Allah. Tanpa ada. Kata Allah, siapa lu tiba-tiba ngomong gitu? Tadarruk dulu, ya. Tadarruk dulu. Kemudian zaman sekarang kita bisa minta tolong sama orang, orang itu kagak tahu apa-apa. Kayak musim tuh kalau lagi mau Ramadan di kuburan. Ya, tadi di sini ada sempat tertawa, ada tukang baca doa. Saya tahu belum kenal juga nih tukang baca doa. Tuh. Ya, Ale punya teman di Kober, Menggilingan, pernah cerita. Ada lagi iseng-iseng jalan-jalan lalu ke Kober sore, lagi ngetel orang ziarah. Pas banget itu depan ada kuburan ya. Nah, lagi diri aja, ada pakai baju koko ya, pakai sarung. Tiba-tiba ada keluarganya berziarah ke situ. Aneh disuruh baca doa. Ada suruh baca doa. Terus Anda bilang, nang diamplopin. Ada diamplop bisa? Berapa? 300.000. Tukang baca doa. Tukang baca. Padahal kita sebagai ahli waris yang lebih afdol lah untuk baca doa kepada ahli kubur. Jangan mau. Kita harus belajar. Belajar hafalin bagaimana doa tahlil. Allahumma ja'al wa awfir wa tagabbal thawab magaranahu minal Qur'an azim dan seterusnya. Baca ratib doanya, baca ratib hafalin. Jangan dihafalin aib orang terus. Jangan dihafalin harga dolar terus, jangan usah. Gak usah nanya, ini harga dolar sekarang berapa duit? Ya, jangan. Itu mah ya aja orang-orang. Kita hafalin, udah hafal belum? Doa wudu dari cuci tangan sampai akhir.
Kita kan diaji dari ujung-ujung doa, ya kan? Niat wudu, nawaitu wudu li rabbil alamin. Terus selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika la Allahumma ij'alni tawwabinan, terus gitu. Terus kita tanya, doa wudu ketika lagi cuci tangan apa? Enggak tahu. Lagi kumur-kumur? Enggak tahu. Oh, ternyata PR kita banyak. Ya. PR kita banyak. Pelajari itu. Doa-doa itu. Jangan sampai kita disinggung sama kita jadi orang bodoh. Udah umur kayak gini kita nggak hafal doa, kita bodoh. Kemudian nanti kalau kita meninggal dunia, kita mau bawa apa? Mau bawa apa kita meninggal dunia? Ayo, jangan sampai kita nggak paham apa yang kita pengen doain. Banyak orang salah doa. Ini kayak juga salah doa deh. Doanya gue nggak ngerti sih, gue ngikutin dia aja itu. Main amin aja. Ini terkadang mohon maaf, orang kalau disuruh baca doa, kepentingan pribadinya dibaca doa untuk umum. Ya, kita sering dengar tuh. Wajabat Sulaiman wa Mikala wa Israfil wa Ijraila. Ya Allah, itu mah hajat lu. Ngapa orang tahlil diajak ke situ sih doa? Nggak usah, yang ngomong-ngomong aja. Kalau kita punya doa khusus, gunakan doa itu di acara khusus kita kepada Allah. Ya, lagi sendiri, tahajud, lagi duha, lagi qiyamul lail, baca doa. Apa yang kita baca, ya kita pahamin artinya, kita pahamin bacaannya, kita hafal, kita tahu tuh. Sambil kita tadarruk. Innahu la yuhibbul mu'tadina wa la yufsidu. Kemudian doa apa yang dikabulin? Syaratnya apa? Wala tufsidu. Jangan kalian merusak, perbuatan rusak, iseng, di tangan iseng, nyemburin sampah ke comberan, nyemburin ini, iseng, pulau musik. Jangan berbuat rusak di muka bumi, nebang pohon, isengin orang. Ba'da islahnya, setelah ada suatu perbaikan, ya. Terus kita diperintahkan sama Allah, wadu'u khaufan. Hendaklah kalian meminta kepada Allah dengan rasa khauf, dengan rasa takut. Takut apa ya? Takut doanya nggak diterima. Itu namanya khauf. Ada sifat-sifat pesimis, agar kita senantiasa langsung berdoa lebih lancar, lebih istiqomah. Ada kalanya seorang hamba itu doanya dipending. Ada. Apa tujuannya? Karena Allah ingin melihat hamba tersebut dan merindukan suara hamba tersebut untuk merintih kepadanya. Ini jangan-jangan kalau doa aneh langsung dikabulin nih, ya, ini jangan-jangan Allah nggak suka kan? Ini kan banyak orang doa dikabulin langsung girang. Alhamdulillah doa kabul. Nah kasih contoh. Mohon maaf, contohnya ada seorang pengamen. Kita lagi kumpul nih, pengamen. Itu pengamen suara jelek banget. Kira-kira kita mau antengin itu pengamen atau mau buru-buru kelar? Kita kasih aja dulu 2.000 buru-buru. Tapi ketika seorang pengamen datang kepada kita dengan membawa suara yang merdu, musik yang enak, kita ketagihan. Kita akan mengatakan, bang terus bang, enak suara lu, terus. Kata yang ngamen, kapan gue dibagi duitnya ini? Kita kapan gue dibagi duitnya? Nah, itu ibaratnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempending suara doa kita kayak gitu. Allah rindu sama suara kita, Allah kangen sama rintihan kita. Jangan berbangga kalau doa kita langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan-jangan istidraj. Nah, makanya para aulia wasari itu sangat takut kalau doanya itu langsung diijabah Allah. Jangan-jangan istidraj buat kita. Ini jangan-jangan Allah nggak suka. Ini jangan-jangan itu namanya khauf, takut. Nah, karena itu ayo buat kita semuanya, ya, kita harus tahu doa yang harus kita minta yang seperti apa. Nah, kemudian kita harus bisa menempatkan tempatnya dalam berdoa. Ya, gunakan selak-selak berdoa. Apalagi seminggu yang akan datang, itu ada waktu yang paling mustajab. Di Lailatul Arafah, di malam-malam Arafah,
Berarti malam Arafah jatuhnya kapan tuh? Malam Rabu. Malam Arafah. Malam Selasa. Malam Selasa. Ayo malam Arafah. Jadi hari Arafah itu hari Selasa. Baca tuh zikiran la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia jam 1000. Banyak amal 1000. Ya udah semampunya kita berapa. Yang penting jangan ditinggalin. Ya, mau 500 boleh, mau 300 boleh. Baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 1000. Banyak amal 1000. Ya udah semampunya aja berapa. Syukur-syukur bisa 1000. Mustajab bener aku. Itu Nabi SAW yang ada. Apalagi ditambah dengan puasa tuh di hari Selasa. Selasa kan puasa Arafah. Jadi majelis kita minggu depan libur. Benar. Libur kan? Libur. Libur capek soalnya. Lagi puasa? Lagi pada capek. Kan yang lucu kita datang aja lagi pada harus sana asap sampai anak sampai. Ada lagi teman-teman sebagian kita ada yang jadi panitia jadi capek. Ya, jadi libur aja minggu depan libur. Nah, malam Rabunya gunain tuh untuk takbir. Ya, Allah Subhanahu wa taala disunahkan kita takbir di yaumul tasyrik sampai yaumul tasyrik. Ya, takbir. Selesai sholat, aku takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sampai yaumul tasyrik. Ya, tanggal 13 pada asar selesai. Begitu. Ya, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.